Renungan Harian Katolik Minggu 17 Maret 2024. Kematiannya tidak akan sia-sia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes bab 12 ayat 24. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Dalam tradisi liturgi, Corpus Christi pada salib diselubungi. Demikian pula, patung-patung orang kudus di gereja diselubungi. Penyelubungan Corpus Christi pada salib menandakan bahwa dia telah memasuki Minggu Sengsara, yaitu Pekan Prapaskah kelima dan Pekan Suci. Dan selama sengsara atau penderitaannya, kealahan Yesus terselubung dan tidak nampak. Dalam penderitaannya, Yesus tampil sebagai manusia yang sangat menderita. Dengan penderitaannya itu, Yesus adalah sang biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun ia akan hidup menghasilkan banyak buah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar Yesus memberikan perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana kelak ia akan mati, bagaimana ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita umat manusia. Tuhan Yesus mengemukakan kalau sebutir gandum tidak ditanam dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Akan tetapi kalau butir gandum itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam perumpamaan ini ada dua pilihan bagi kita, yaitu hidup dalam kesendirian atau hidup dalam kebersamaan. Jika kita hidup dalam kesendirian, hanya berpusat pada diri sendiri serta tidak peduli kepada orang lain, maka kita akan mati dan tidak akan meninggalkan apa-apa. Namun, hidup dalam kebersamaan perlu dibayar mahal sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengorbankan dirinya supaya semua orang hidup. Inilah yang dibeli Tuhan Yesus, yaitu mati supaya semua orang dapat hidup dan bebas dari kegelapan dosa. Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Bapa, luputkanlah aku dari saat ini." Sebaliknya dia berkata, "Justru untuk mengalami saat penderitaan inilah aku datang." Inilah pilihan Tuhan Yesus, berkorban untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara, lagi-lagi logika Tuhan berbeda dengan logika manusia. Kita menghendaki suatu kebahagiaan hidup tanpa penderitaan, namun Tuhan justru tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan dunia ini. Bagi Dia, hanya dengan cara demikian, kebahagiaan sempurna akan diperoleh. Hanya melalui kematian, kemudian kebangkitan menjadi nyata. Kematiannya tidak akan sia-sia. Kita sebagai pengikut setia Yesus pun hendaknya tidak lagi takut menderita dan tidak mencemaskan kematian kita sendiri, karena kita percaya bahwa orang yang mati dalam kebenaran akan dibangkitkan Allah dalam kemuliaannya. Kematian orang yang baik akan benar dan tidak akan pernah sia-sia. Di sini Yesus menawarkan suatu jalan yang sama sekali lain, yaitu jalan pengorbanan. Untuk memperoleh kebahagiaan itu, kita harus menderita. Itulah mati untuk hidup. Kebenaran akan hal itu telah Dia tunjukkan melalui hidupnya. Dia mengorbankan dan membiarkan hidup, dan tubuhnya dikoyak-koyak dalam penderitaan dan kematian sebelum bangkit dengan jaya dari alam maut. Bapa yang Maha Kuasa, mampukanlah kami untuk mengikuti jejak-Mu melalui cara yang Kau tunjukkan sehingga kami lebih bermakna bagi sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.